Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Dalam postingan ini akan membahas tentang bagaimana tawasul yang diperbolehkan dalam Islam. Channel ini merangkum dari beberapa sumber yang tersedia. Apabila terdapat perbedaan pendapat tidak usah diperdebatkan, cukup ambil baiknya buang buruknya. Seorang muslim tentu tak ingin mendapati dirinya menyimpang, jauh dari ajaran agama, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang ingin menjaga keimanannya akan terus berusaha mencari cara agar tetap dekat dengan Sang Pencipta. Upaya seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai tawasul. Tawasul dapat diartikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhainya. Alangkah baiknya kita memahami bagaimana tawasul yang diperbolehkan dan bagaimana tawasul yang dilarang. Tawasul artinya mengambil perantara untuk tersampainya hajat atau doa. Namun, tidak semua tawasul diperbolehkan. Ada beberapa orang yang salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal atau menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara. Inilah jenis tawasul yang dilarang, yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Sedangkan untuk tawasul syari atau tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul yang ditetapkan oleh syariat yang memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, bertawasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya, sesuai dengan adanya dalil yang artinya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam doa beliau, "Aku memohon dengan setiap namamu, yang kau memberi nama dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, bertawasul dengan amal syalih. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Adapun hadis terkait tawasul ini dapat Anda temukan dalam kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Mereka bertawasul dengan amal syalih yang mereka lakukan berupa berbuat baik kepada kedua orang tua, meninggalkan perbuatan zina, dan menunaikan hak orang lain. Maka Allah mengabulkan doa mereka sehingga mereka dapat keluar dari gua karena tawasul dalam doa yang mereka lakukan. Ketiga, bertawasul dengan doa orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mengisahkan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, yang artinya, mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa." Quran Surat Yusuf ayat 97. Sedangkan dalil lain terkait bentuk tawasul ini terdapat dari kata kunci Umar bin Khattab kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. "Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan nabimu, maka turunkanlah hujan pada kami. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah pula hujan pada kami." Hadis riwayat Bukhari. Itulah penjelasan mengenai tata cara bertawasul yang diperbolehkan oleh agama Islam. Penjelasan tadi diambil dari beberapa sumber. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui tawasul yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam agama, berikut saya berikan bacaan tawasul yang dianjurkan.